Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dilihi yauma la dilla illa dillu. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi. Semoga kita termasuk 7 golongan itu. Siapa saja 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat Musholla Baitul Irsyad PT Intiland Surabaya yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, bahwa sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita dalam dunia ini, kita masih bisa menghadap Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pesan khutbah Jumat, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dimanapun saja kita berada. Takwa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Takwa tidak dibatasi oleh tempat. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun saja kamu berada. Takwa tidak hanya di mushola, takwa tidak hanya di masjid, takwa tidak hanya di langgar, takwa tidak hanya di majelis pengajian, takwa tidak hanya di majelis sholawatan, tapi di kantor bisa bertakwa, di mall bisa bertakwa. Karena dengan takwa itulah kita diingatkan betapa bahwa hidup dan kehidupan kita selalu diawasi oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dilihi yauma la dilla illa dillu. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan
di saat tidak ada naungan lagi. Semoga kita termasuk 7 golongan itu. Siapa saja 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat. Yang pertama, imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Dia sudah merasa menjadi pemimpin adalah milik semua orang. Sehingga dia bisa bersikap adil, pemimpin itu akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan adalah wasabun nasa'abi ibadatillah, yaitu pemuda yang taat kepada Allah. Mengapa kok pemuda? Bukan orang tua. Karena pemuda itu darahnya luar biasa, semangatnya luar biasa, keinginannya banyak. Pemuda itu waktunya banyak. Tapi pemuda yang taat kepada Allah, pemuda yang bisa menggunakan waktunya sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah, menuntut ilmu, bekerja, mencari nafkah untuk ibadah kepada Allah. Pemuda semacam itu yang akan mendapatkan pertolongan di saat tidak ada pertolongan di hari kiamat. Kenapa pemuda? Karena pemuda biasanya menyia-nyiakan waktu, berfoya-foya, seolah waktu itu selamanya, seolah waktu itu miliknya. Padahal waktu itu sempit. Hanya pemuda-pemuda yang bisa menggunakan waktunya sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Pemuda semacam itulah yang akan mendapatkan pertolongan di saat tidak ada pertolongan di hari kiamat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga, golongan manusia yang nanti mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi adalah laki-laki yang hatinya terpaut ke dalam masjid. Artinya apa? Laki-laki yang selalu dia gunakan hidupnya untuk sujud kepada Allah, rukuk, sujud, ingat kepada Allah. Bukan berarti dia laki-laki yang tidak ingat dunia, bukan. Dia selalu ingat dunia, tapi waktunya selalu digunakan untuk rukuk, sujud, taat perintah Allah. Laki-laki semacam itulah yang selalu yang akan mendapatkan pertolongan di saat tidak ada pertolongan. Laki-laki yang selalu mengutamakan sholat jamaah ke masjid. Laki-laki semacam itulah yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, golongan manusia yang nanti mendapatkan naungan
di saat tidak ada naungan adalah laki-laki. Ada dua orang yang bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Kadang kita ini bertemu seseorang karena jabatan. Kita berteman karena pangkat. Kita berteman karena harta dan kekayaan. Kita berteman karena selevel. Tapi orang yang bertemu, dua orang yang saling bertemu karena Allah. Bukan karena apapun, tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi pangkat, jabatan, harta, status sosial. Full karena Allah. Dan berpisah pun karena Allah. Orang semacam itu akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, warujulun da'atu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, golongan yang nanti mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi adalah laki-laki. Ketika diajak oleh seorang wanita untuk berbuat dosa, padahal wanita itu cantik, kaya raya, tapi laki-laki itu mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Laki-laki semacam itu akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi di hari kiamat. Luar biasa. Laki-laki diajak oleh seorang wanita cantik dan kaya, punya jabatan, diajak berbuat dosa, tapi laki-laki itu berkata, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Masya Allah. Ya, laki-laki itu semacam itu yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan. Kemudian yang keenam, warujulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhafaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Golongan yang keenam yang nanti mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat adalah laki-laki yang ahli sedekah. Sampai tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Luar biasa. Itu artinya orang yang ikhlas. Sedekah tidak harus diumumkan. Sedekah tidak harus disyuting. Pertanyaannya, apakah boleh kebaikan diupload? Boleh, untuk memotivasi orang lain. Apakah ibadah boleh dibuatkan layar lebar di musola ini? Boleh, untuk mengajak kebaikan yang lain. Mengajak kebaikan boleh, asalkan kita niatkan untuk ibadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Rasulullah, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Golongan manusia yang nanti mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan adalah orang yang selalu mengingat Allah di saat sepi dan meneteskan air mata. Walaupun nek dalam keadaan susah gampang. Nek wong susah kemudian ingat kepada Allah, meneteskan air mata, bisa. Tapi kalau statusnya normal, duwe-duwe, jabatan ono,
kekayaan punya, harta banyak, mampukah dia mengingat Allah di saat sepi, sunyi, di saat malam, kemudian meneteskan air mata? Orang semacam itulah yang akan mendapatkan naungan, pertolongan di saat tidak ada pertolongan lagi di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa rabbighfir warham wa anta khairul rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana waghfir lana dunubana. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Fattah, ya Razak, ya Ghaniyu, ya Muhni, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kulasil bijahil basirin nadir. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'mur bi adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Waladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.